قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Dan kita masuk pada ayat ke 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara sebagian manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat ini sebagian para ulama mengatakan ketika menjelaskan tentang asbab nuzulnya tertuju kepada seorang sahabat namanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Jadi ayat ini turun kepada seorang sahabat namanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu ini, dia adalah termasuk as-sabiqun al-awwal, sahabat yang mula-mula masuk ke dalam Islam, bertepatan dengan masuk Islamnya keluarga Ammar ibnu Yasir, keluarga yang awal-awal mati syahid. Bahkan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, laqitu Suhaib ala babi daril Arqam. Aku berjumpa dengan Suhaib di rumah Daril Arqam, dan Nabi SAW kebetulan juga ada di situ. Maka Ammar mengatakan, ma turid, apa yang kau kehendaki? Maka Suhaib bertanya balik, wa ma turidu anta, lalu apa yang kau kehendaki juga kemari? Maka kata Ammar ibn Yasir, aradtu dukhula ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa asma'u kalama. Aku hanya ingin masuk ke rumah Daril Arqam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendengar ucapan-ucapannya. Maka Suhaib mengatakan, fa ana kadzalik, begitu juga aku. Maka ketika keduanya kemudian duduk mendengarkan kalam-kalam Nabi, maka masuklah ke dalam Islam kedua sahabat ini, Ammar ibn Yasir dan Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Lah Suhaib Ar-Rumi sendiri, dia adalah berasal dari Yaman, dari kabilah namanya Qasid. Bapa dan pamannya keduanya adalah pekerja bagi Kisra, kerajaan Persia di negeri Irak. Makanya kemudian bapa dan pamannya safar ke Musil. Musil itu di Irak sana. Tetapi ketika saat bekerja, tiba-tiba daerahnya diserang. Makanya kemudian keluarganya ditawan menjadi budak, termasuk juga Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Kemudian akhirnya dijual oleh orang-orang yang menyerang itu, maka dibelilah oleh Abdullah ibn Jad'an, kemudian dimerdekakannya. Karena Abdullah ibn Jad'an terkenal
orang yang dermawan di zaman jahiliyah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan tentang Abdullah bin Jad'an kepada Rasul karena kedermawanannya. Setelah kemudian dia besar, dia pun membuka usaha sebagai haddad, sebagai pandai besi, pembuat senjata. Sampailah kemudian Suhaib Ar-Rumi ini masuk ke dalam Islam. Bahkan Imam Mujahid sampai mengatakan, awal man adharal islama sab'atun. Orang yang pertama kali menampakkan Islam di kota Mekah itu 7 orang. Pertama Nabi SAW, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Bilal, yang keempat Khabbab ibnu Arad, yang kelima Suhaib, yang keenam Ammar, dan yang ketujuh istri daripada Ammar, Sumayyah. Ibunda Ammar, bukan istri, ibunda Ammar namanya Sumayyah. Inilah 7 orang yang pertama-tama menampakkan keislaman di kota Mekah. Nabi SAW, Abu Bakar, Bilal, Khabbab, Suhaib, Ammar, dan juga ibunya Sumayyah. Tapi Nabi SAW ketika mendapatkan ujian dilindungi paman-pamannya. Adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dilindungi kabilahnya. Adapun yang lainnya tidak ada yang bisa melindungi mereka, karena mereka statusnya budak. Baik Bilal, Khabbab, Suhaib, dan juga Ammar serta ibunya tidak ada yang bisa melindunginya. Sampai kemudian keluarga Ammar mati syahid, Bilal dan Khabbab disiksa, begitu juga Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Lah saat kemudian para sahabat Nabi SAW mendapatkan siksaan sedemikian rupa, akhirnya kemudian datang perintah hijrah. Dari hijrah ke Habasyah 2 kali, sampai ketika betul-betul Nabi mendapatkan tempat yang cocok untuk hijrah, maksudnya kota Madinah. Maka mulailah satu persatu sahabat ini hijrah. Lah salah satunya adalah Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Masalahnya ketika Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi ini tepat di bulan Rabiul Awal, maka dia berazam untuk hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya dan juga mengikuti Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan dihadang oleh pasukan Quraisy. Ketika itu Suhaib mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, wahai anak-anak Quraisy, ta'lamuna anni man armakum. Sesungguhnya saya ini orang yang paling ahli memanah di antara kalian. Demi Allah, la tasiluna ilayya hatta armiyakum bikulli sahmin mai. Kalau sampai kalian mendekati kepadaku, aku akan memanah satu persatu kepada kalian, kemudian saya akan pukul kalian dengan pedangku selama aku masih ada di sini. Jadi Suhaib melakukan perlawanan. Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya kemudian mengatakan, apa jawaban orang-orang Quraisy di situ? Ataina su'lukan ya Suhaib fakathura maluk. Wahai Suhaib, kau datang ke tempat kami di Mekah. Dulu kau miskin, kemudian kau kaya sekarang. Padahal Suhaib ini kaya bukan mencuri, kaya bukan korupsi, kaya karena usaha dia membuka haddad, membuka usaha pandai besi. Akhirnya kaya raya dia.
Kemudian kata orang-orang ini mengatakan, setelah kalian kaya, setelah engkau kaya ya Suhaib, thumma turidu an takhruja bi nafsika wa malik, tiba-tiba engkau akan keluar dengan kekayaanmu dan dirimu. Wallahi la yakunu dhalik, tidak boleh kau lakukan itu. Jadi orang-orang musyrik Arab ini hendak merampas dan merampok kekayaannya, seolah-olah mereka mengatakan, kau boleh pergi, tapi kekayaanmu serahkan kepada kami. Maka Suhaib mengatakan, ara'aitum in taraktu mali lakum hal tukhilluna sabili. Bagaimana kalau seandainya ku tinggalkan hartaku untuk kalian, maukah kau lepaskan aku? Biarkan aku pergi ke kota Madinah. Subhanallah, ini pengorbanan besar. Berpuluh-puluh tahun Suhaib mengumpulkan harta, mulai dari budak, kemudian merdeka, kemudian mengasas usaha dari kecil sampai akhirnya kaya raya. Tiba-tiba kemudian kekayaannya diserahkan begitu saja kepada orang-orang musyrik ini. Kata Suhaib, bagaimana pendapat kalian jika kekayaanku kuberikan kepada kalian, tapi kalian jangan halang-halangi jalanku? Maka orang-orang musyrik mengatakan, na'am, sepakat, tetapi tunjukkan di mana kekayaanmu disembunyikan. Maka Suhaib pun kemudian menunjukkan, kekayaanku kusimpan di sini, di sini, di sini, di sini. Semua tidak disembunyikan. Akhirnya setelah kemudian terjadi kesepakatan, Suhaib tidak akan mengambil hartanya sepeser pun dan menyerahkan kepada lah. Habar Suhaib Ar-Rumi yang menyerahkan seluruh kekayaannya untuk kebebasan dia supaya bisa berhijrah dari Mekah ke Madinah sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyambut Suhaib, kemudian mengatakan, Rabihal bai'u Aba Yahya, Rabihal bai'u Aba Yahya, sungguh beruntung perniagaan wahai Aba Yahya. Abu Yahya adalah kunyah daripada Suhaib. Sungguh beruntung perniagaanmu wahai Aba Yahya. Kemudian dari sinilah turun ayat Al-Baqarah 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan ada dari sebagian manusia itu, ada yang mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha baik terhadap hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika Nabi SAW mengatakan Arabihal bai'u Abi Yahya, serentak seluruh para sahabat bergema di kota Madinah. Mereka pun ikut mengatakan Arabihal bai'u Aba Yahya. Beruntunglah perniagaan engkau wahai Abu Yahya. Maksudnya perniagaan Abu Yahya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seolah-olah Rasul ingin mengatakan, sekalipun kekayaanmu dirampas oleh orang-orang musyrik Arab, engkau tidak rugi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan gantinya. Jangan rugi berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dari sini kita tahu bagaimana Suhaib Ar-Rumi mengorbankan hartanya untuk menyelamatkan jiwanya demi memperjuangkan agamanya. Dari sini turun ayat surah Al-Baqarah yang kita bahas 207 ini. Tetapi ulama yang lain mengatakan ayat ini umum, bukan hanya sekedar bicara tentang Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Siapapun yang berkorban untuk agamanya dengan mengorbankan harta, jiwa, waktu dan tenaganya, maka masuk kepada ayat ini.
minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka, harta mereka, dengan memberi apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa dan harta orang-orang yang beriman. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala membeli? Dengan surga. Padahal kita tahu bahwa jiwa kita dan harta kita itu kan milik Allah, bukan milik kita. Jadi Allah itu membeli barangnya sendiri. Karena jiwa dan harta kita itu bukan milik kita, tapi jiwa kita dan harta kita itu milik Allah. Ketika Allah membeli jiwa kita dan harta kita, hakikatnya Dia membeli barangnya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karim, Dia membeli barangnya sendiri, tetapi barang itu diberikan kepada kita setelah dibelinya, setelah itu dihadiahi surga lagi. Begitulah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah rugi. Lan tabur, tidak akan rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kita ini kadang-kadang mau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala itu mikirnya panjang banget. Mau sedekah itu panjang banget. Dan buka dompet kan, mengambil yang merah-merah itu mikir banget. Mikirnya lama. Ujung-ujungnya gambar pedang yang keluar. Jadi kadang-kadang kita ini berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala memang agak sulit sekali. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menghadiahi semuanya dengan sorga, dan sorga itu sesuatu yang tidak mungkin dibayangkan dengan pemikiran, bahkan tidak pernah dilihat dan didengar oleh mata dan telinga kita. Tapi karena sorga itu perkara gaib, terkadang kita ragu-ragu untuk melangkahkannya. Ini surah Al-Baqarah ayat 207. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuhmu yang paling nyata. Kalau Al-Quran memanggil panggilan wahai orang-orang yang beriman, berarti ini bukan panggilan biasa. Karena biasanya setelah panggilan ini mungkin ada perintah yang sangat penting, atau mungkin ada larangan yang sangat bahaya. Makanya kalau ibu baca dalam Al-Quran kok ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah ibn Mas'ud, fa'ar'i sam'ak, perhatikan telingamu, dengarkan dengan seksama, kira-kira apa perintah yang Allah akan perintahkan, apa larangan yang Allah akan larang kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ada perselisihan ahli tafsir, ayat ini mengkhitab siapa sebenarnya? Yang diajak bicara dengan ayat ini siapa sebenarnya? Ada yang mengatakan bahwa ayat ini bicara kepada orang Yahudi dan Nasrani. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hei Yahudi, hei Nasrani, sekarang di hadapan kalian sudah ada nabi.
yang membawa agama yang jauh lebih benar dibandingkan kalian, bahkan menyempurnakan agama kalian, maksudnya agama Islam. Maka masuklah kalian semua ke dalam Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang Nasrani dan Yahudi untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang Yahudi dan Nasrani mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman kepadaku, kecuali dia pasti masuk ke dalam jahanam. Artinya tidak ada lagi alasan bagi Nasrani dan Yahudi yang mendengar kedatangan Rasul kemudian tidak beriman kepada Rasulullah SAW, karena itu bentuk pembangkangan. Tetapi ada juga yang mengatakan khitab ayat ini bukan bicara dengan Yahudi ataupun Nasrani, tapi khitab ayat ini kepada kita, orang-orang yang sudah masuk Islam, orang-orang yang sudah beriman. Karena di sini Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, artinya kita yang beriman, bukan orang-orang kafir. Masuklah kalian wahai orang-orang yang beriman ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya masuk kepada tiga hal. Kalau kita merasa beragama Islam, masuklah kepada tiga hal. Pertama, aqidatan, masuk ke dalam akidah, betul-betul masuk ke dalam akidah. Yang kedua, ibadatan, masuk kepada ibadah. Kemudian yang ketiga, wa akhlaqan, masuk ke dalam akhlak. Jadi masuk ke dalam Islam secara menyeluruh itu baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara akhlak. Iya, ngajinya tak tinggal, puasanya oke, sedekahnya luar biasa, haji umrohnya bolak-balik Mekah. Ada orang yang secara ibadah luar biasa, tapi akhlaknya pula tak bagus. Suka marah-marah, mudah dendam, hasad, maki, menghina, menggibah, macam-macam. Ya. Maka orang ini belum masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ada orang-orang itu yang mempedulikan akhlaknya saja, senyumnya manis, ucapannya luar biasa, santunnya, muamalah dengan tetangganya baik, orang pun suka dengan dia, tapi tak sholat orangnya. Orangnya nggak mau puasa kalau datang Ramadan, sedekah pun tak mau, ibadah dia kurang. Maka akhlak saja tidak cukup kalau seandainya ibadahnya tidak dilakukan. Sebagaimana ibadah saja tidak cukup kalau seandainya akhlaknya tidak dilakukan. Oh, sempurna ustadz ibadahnya, sempurna ustadz akhlaknya, tapi akidahnya sesat. Datang ke kuburan meminta-minta, datang ke dukun meminta-minta, akidahnya tentang Allah Subhanahu wa taala bermasalah, ya. Maka buat apa juga ibadah dan akhlak kalau akidahnya sesat? Akidahnya akidah salah, betul-betul akidah yang lurus. Ibadahnya juga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak mengada-ada. Apa yang diperintahkan ya kita kerjakan, apa yang ditinggalkan ya kita tinggalkan. Kemudian akhlaknya juga berusaha mencontoh Nabi SAW. Maka kalau kita bisa melakukan tiga perkara ini, memperbaiki setiap harinya akidah, ibadah dan akhlak, itulah yang dimaksud udkhulu fi silmi kafa. Masuk kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayatnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian masuk ke dalam perangkap langkah demi langkah setan. Karena setan itu kalau mendorong manusia bukan sekali dorong,
kemudian orang terjungkal ke dalam neraka. Tidak, karena tidak semua orang mau ikut setan. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, kalau kebatilan itu disodorkan kepada kita 100%, tidak ada orang yang mau menerima kebatilan. Tetapi saat kebatilan itu digoreng kemudian dicampur adukan dengan kebenaran sehingga samarlah mana hak mana batil, mulailah manusia menerimanya. Kenapa? Begitulah bentuk langkah daripada syaitan. Dahulu di zaman Bani Israel ada seorang rahib yang terkenal ibadahnya, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada 4 orang bersaudara, di mana 4 orang bersaudara ini salah satunya adalah memiliki saudari, satunya gadis, 3-nya laki-laki, dan mereka ingin berangkat jihad dan perang. Tapi mereka bingung hendak menitipkan anak wanitanya. Terpikirlah untuk menitipkan anak wanita ini kepada seorang rahib, karena hanya dititipkan kepada seorang rahib lebih aman dibandingkan dititipkan kepada siapapun. Karena disangkanya rahib seorang ahli ibadah, tidak mungkin macam-macam. Akhirnya kemudian menemukanlah seorang rahib yang sangat dikenal di daerah itu. Kemudian datang ke rumahnya dan mengatakan, wahai sang rahib, kami bertiga ingin berjihad, ingin beramal saleh, tapi kami kesulitan dengan anak gadis kami, saudara kami ini. Maka kami hendak menitipkan kepada Anda. Tenang, sampai kami datang, dan kami akan buatkan rumah di dekat Anda. Kami tidak akan merepotkan Anda, tenang saja. Awalnya sang rahib tidak mau, tetapi kemudian setan datang membisikin dan mengatakan, kenapa kau tolak? Itu kan kebaikan. Inilah langkah pertama setan masuk ke telinga si rahib. Dari telinganya masuk ke hatinya bisikan setan, akhirnya menerimanya atas nama kebaikan. Dia setan ini orang, ya, lempar tuh orang gitu. Pergi sana zina, pergi sana kau mabuk khamar, dan begitu seterusnya. Nah, terkadang dari jalan kebaikan diberikan was-was. Nggak apa-apa, terima saja, mudah-mudahan kau dapat pahala, katanya. Itu kan? Akhirnya sang rahib dia menerimalah. Mudah-mudahan dapat pahala dari menitip orang, apalagi jelas saudara-saudaranya mau jihad di jalan Allah, mau perang. Maka setelah dibuatkan rumah oleh saudara-saudaranya di dekat sang rahib, wanita itu diminta untuk tidak keluar dari rumah itu. Kemudian 3 saudaranya pergi berperang. Pada awalnya sang rahib hanya sekedar meletakkan makanan minuman itu di depan rumahnya tanpa mengetuk pintunya, tanpa membukanya pun, tanpa mengucapkan salam. Letak pergi, letak pergi, untuk menjaga hubungan baik, ya, dan tidak terjadi fitnah. Tapi lama kelamaan, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, akhirnya setan datang kepada si rahib ini membisikkan dan mengatakan, seolah-olah setan ingin katakan, ya rahib, apakah sopan kau meletakkan makanan minuman begitu saja tanpa mengetuk, tanpa mengucapkan salam? Apakah sopan? Akhirnya kemudian dia pun mulai mengetuk dan mengucapkan salam, kemudian meletakkan. Sampai lama seperti itu. Kemudian sang rahib pun yang awalnya tidak pernah mendengar suara wanita, ketika mengetuk dan mengucapkan salam, otomatis ada jawabannya.
tapi belum dihiraukan sama sekali. Sampai datang lagi setan dan mengatakan, ya rahib, apakah engkau tidak kasihan dengan wanita itu? Dia sendirian terkurung dalam rumah itu. Boleh jadi dia bosan. Kenapa kau tidak tanyakan kondisinya? Sakitkah dia? Butuh apa dia? Akhirnya mulailah bukan hanya mengutuk mengucapkan salam, sudah berani bertanya tentang kondisinya, apa keinginannya, dan begitu seterusnya. Maka terjadilah komunikasi secara intens. Kau melihat langsung ke dalam, boleh jadi mungkin terjadi sesuatu. Kau hanya mendengar suaranya saja, bisa saja kemudian gadis itu mengelabui kamu, dia sakit. Na'udzubillah, akhirnya sampai ada ketertarikan, berzinahlah sang rahib dengan wanita itu. Begitulah setan ketika menggelincirkan anak Adam itu selangkah demi langkah sampai akhirnya terjadi zina. Ketika terjadi zina ini, hamilah wanita itu. Setelah hamil datang setan dan mengatakan, ya rahib, apakah kau akan merasa aman dengan saudara-saudaranya kalau mereka datang? Seandainya wanita itu mengaku, kemudian saudara-saudaranya tahu, apa engkau akan aman nyawamu? Mulai panik si rahib. Lalu bagaimana caranya? Tunggu sampai bayi itu lahir, kau bunuh, dan jangan beritahu siapa-siapa. Akhirnya betullah lahir. Setelah lahir dibunuhlah bayinya sendiri, kemudian dikuburkan di belakang Sauma'ah. Kemudian setelah membunuh ini, maka setan datang lagi. Apakah setelah kau bunuh anaknya, ibunya tidak akan bicara? Akhirnya kemudian sang rahib mengatakan, lalu apa yang harus aku lakukan? Bunuh juga ibunya. Dibantailah ibunya juga. Na'udzubillah. Sadisnya sang rahib, dari seorang ahli ibadah yang baik hati menjadi pembunuh yang sadis luar biasa. Akhirnya meninggal, dua-duanya dibantai oleh sang rahib, dikuburkan di belakang Sauma'ahnya. Sampai hari tahun pun datang, saudaranya datang, ingin mengambil saudarinya. Mulailah panik sang rahib. Akhirnya setan datang lagi. Katakan saja adiknya pergi tanpa pamit, entah dia berada di mana, katakan Allahu alam. Disuruh berdusta. Akhirnya dia berdusta juga dan mengatakan, saya tidak tahu adikmu tiba-tiba mencari dirimu pergi dari sini, entah berantah di mana dia. Aku pun tidak tahu. Maka menyesalah 3 orang saudarinya ini. Kenapa dulu meninggalkannya sehingga sekarang dia hilang begitu saja entah di mana. Bukan, pergilah saudara-saudaranya untuk pulang. Ketika pulang dan tidur 3 saudaranya ini, tiba-tiba setan masuk dalam mimpinya. Semua dibuat sama mimpinya, memberitahu bahwa saudarinya ini dibunuh oleh sang rahib. Ketika terbangun, akhirnya satu dengan yang lainnya saling bicara, kok mimpi kita sama? Disitulah mereka curiga. Akhirnya bergerak membawa pedangnya menuju sang rahib. Sebelum sampai di tempat si rahib, setan sudah datang ke tempat si rahib dan mengatakan, hei rahib, saudara-saudaranya sudah tahu bahwa engkau pembunuhnya dan kau tidak bisa keluar dari itu. Ketika panik dan ketakutan, lalu apa yang harus aku lakukan? Kata sang rahib. Kata setan, aku bisa menolongmu. Bagaimana caranya? Namanya orang panik, pasti apapun dilakukannya. Kata setan, asal kau sujud kepadaku, maka ku tolong kamu. Maka betul-betul akhirnya si rahib ini sujud kepada setan, mengganti sujud dari Allah kepada setan. Ini kan kufur. Kalau hanya membunuh saja, berzina saja, tidak kufur. Tapi kalau sudah sujud kepada setan, maka dia telah kufur, dicabut agamanya oleh setan ini. Ketika dia sedang sujud, saudara-saudaranya datang.
Kemudian dibantailah sang rahib ini, dan setan pun pergi dan mengatakan, inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari engkau. Sudah kufur, mati lagi. Ada yang mengatakan kisah ini adalah kisah tentang asbab nuzul surah Al-Hasr ayat 16. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Seperti setan ketika berkata kepada manusia, kufurlah engkau, maka dia pun kufur. Maka setelah dia kufur, setan mengatakan, aku berlepas dari kamu karena aku takut kepada Rabb yang memelihara alam semesta. Al-Hasyr ayat 16. Kemudian kisah sang rahib di saumaahnya ini. Lalu apa kaitan dengan ayat kita ini? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah setan. Akhirnya tergelincir juga sang rahib ini. Makanya Rasul mengatakan, semua tumbangnya Bani Israel, ulama-ulama dan ahli ibadahnya itu karena perempuan, karena wanita. Ulama-ulama Bani Israel tumbang karena fitnah wanita. Khutuwati syaitan, langkah-langkah setan tentu sangat banyak. Langkah-langkah setan ini sangat banyak sekali. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah ikut langkah-langkah setan, itu bukan hanya di satu ayat, tapi di beberapa ayat dalam Quran Allah ingatkan tentang langkah-langkah itu. Dan kebanyakan setan itu menggoda Bani Adam itu dengan dua perkara. Pertama, dibangkitkan syahwatnya. Yang kedua, ditebar syubhatnya. Adapun syahwat itu tidak lepas daripada dua perkara, al-batnu wal faraj. Tidak lepas daripada syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dari sinilah langkah setan dimulai. Dikenyangkan perutnya, kemudian dipuaskan kemaluannya. Pertama perutnya, maka syaitan akan berusaha memasukkan kepada perut-perut orang yang akan digodanya dan diberikan was-was, bagaimana perutnya dipenuhi dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan perutnya itu dipenuhi dari hal-hal yang diharamkan. Makan yang haram atau makan dari hasil yang haram, minuman yang haram atau minum yang halal tapi hasilnya dibeli dari hasil yang haram, dan begitu seterusnya. Maka setan akan jalur ini. Atau mungkin sudah halal makanannya, sudah halal minumannya, cara dan makan dan minum dilupakan membaca alhamdulillah. Terkadang makan dengan tangan kiri, terkadang makannya sudah benar tangan kanan tapi berlebih-lebihan, sampai harusnya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas, semuanya dimasukkan untuk makanan, sampai tidak lagi untuk bernafas. Berlebihan. Ya, jadi setan itu mengambil dari arah ini, dari arah perut dulu ini. Kemudian baru setelah itu dibawa perut kemaluan, dibayang-bayangi dengan berzina, dengan kelezatan zina dan begitu seterusnya, akhirnya berzina. Nah, ini jalan yang pertama. Yang kedua yang paling bahaya adalah syubhat. Syubhat inilah yang menyesatkan agama. Kalau akhlak, syahwat itu yang menyesatkan akhlak. Jadi akhlak kita disesatkan, ibadah kita disesatkan gara-gara syahwat.
sementara akidah kita disesatkan gara-gara syubhat. Dan itu akan dilakukan setan langkah demi langkah. Tidak mungkin secara langsung, tapi setan langkah demi langkah. Pertama memerintahkan al-fahsya, keburukan, kemudian juga kekejian, kemungkaran, dan perkataan-perkataan yang tidak benar tentang Allah dan Rasulnya, dan begitu seterusnya. Yang jelas bahwa setan tidak akan berhenti menggoda anak Adam. Makanya di sini, karena setan tidak mungkin berhenti sampai kita mati, Allah pertegas dalam ayatnya bahwa setan itu musuhmu yang paling nyata. Aneh kita ini, kadang-kadang sudah tahu dalam Al-Quran itu setan itu musuh kita yang paling nyata. Bukannya di antara kita memusuhi setan, malah berkawan pula dengan setan. Kan setan itu ada dua, Bu. Ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Dua-duanya bekerja sama untuk menyesatkan kita. Ketika setan dari kalangan jin tidak sanggup berikan was-was kepada kita, maka akan mewakilkan kepada setan dari kalangan manusia untuk menyesatkan kita. Makanya hati-hati di sini. Makanya Allah ingatkan ayat setelahnya, fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka jika kamu menyimpang dari jalan Allah karena mengikuti langkah-langkah setan itu, setelah bukti-bukti kebenaran yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hati-hati, soalnya Allah ingin katakan, kalau kalian sampai ikut langkah-langkah setan, Allah itu kuat, bisa mengadab kamu kapan saja, bisa menghukum kamu kapan saja. Karena memang setan itu sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan, fabima aghwaitani, sebagaimana engkau sudah menyesatkan aku ya Rabb, kata setan, kata iblis, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan sesatkan tuh mereka anak-anak Adam dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, ku datangi mereka dari depan mereka, wa an khalfihim, tsumma la'atainahum min baini aydihi wa min khalfihim, ku datangi mereka dari depan mereka, ku akan datangi mereka dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, bahkan ku akan datangi mereka dari samping kiri kanan mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai-sampai engkau ya Rabb tidak akan mendapati mereka hamba-hambamu yang bersyukur. Lihat bagaimana tingkah laku si setan ini, menggoda kita ini dari semua arah, depan, belakang, kiri kanan, bahkan bawah. Ada yang mengatakan bahwa dari depan maksudnya dari segi akhirat. Setan datang dari depan kita itu menghalang-halangi jalan kita menuju akhirat. Macam mana caranya? Dimalaskan sholat, dibakhilkan sedekah, dibakhilkan haji dan umroh, kemudian dihibur dengan perkara dunia sehingga lupa akhirat. Pokoknya intinya dihalang-halangi supaya enggak ingat akhirat. Itu dari depan artinya. Adapun dari belakang dengan dicintakan kepada dunia, ditanamkan kecintaan hubbud dunya, bagaimana dia itu mencintai dunia sehingga jadi bakhil, sehingga jadi zalim, sehingga jadi hasad karena cintanya dengan dunia. Adapun dari sebelah kanan maksudnya adalah dihalang-halangi dari kebenaran. Dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Dihalang-halangi dari kebenaran. Dihalang-halangi untuk datang ke pengajian, dihalang-halangi untuk mendengar kajian, dihalang-halangi untuk mendengar nasihat. Pokoknya jangan sampai dengar. Sumbatkan telinganya. Adapun dari sebelah kiri maksudnya didorong kepada kebatilan. Zina kamu sana enak, berdusta sana, balas dendam sana, zalimi orang. Pokoknya diarahkan kepada kebatilan. Begitulah setan menghalang-halangi kita dari empat arah ini, dari akhirat, dari dunia, dari hak, dan dari batil.
Makanya ingat bahwa setan itu musuh kita yang nyata, karena dia akan menyesatkan sekuat tenaga kita. Kita mati dalam posisi sulh khatimah. Inilah diantara 3 ayat yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Baik, sebelum saya tutup, kita buka tanya jawab dulu. Silakan. Atas perkara diri yang disampaikan kepada kami, mudah-mudahan kami yang hadir di sini bisa mengambil manfaat dan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengajarkan kepada keluarga kita yang di rumah. Ustaz di sini sedikit ingin bertanya. Tadi Ustaz ada menyebutkan syaitan itu datang dari 4 arah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Kenapa syaitan tidak bisa mendatangi manusia dari arah atas, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Ada sebagian ulama mengatakan, kenapa tidak bisa dari arah atas? Karena atas itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Karena Allah itu berada di atas. Ubun-ubun manusia sini dari kepala itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ubun-ubun manusia itu di tangan Allah. Tidak bisa setan menggoda Bani Adam dari ubun-ubun. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, nasiyati biyadi. Dalam Quran, nasiyatim biyadi. Bahwa ubun-ubun manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena ubun-ubun setiap manusia ada di tangan Allah, maka setan tidak bisa menguasainya. Makanya dari kepala manusia setan itu hanya bisa di sini saja, di tengkuk sini. Kalau di sini tidak bisa dikuasai setan, hanya di sini. Karena otak manusia itu ada 2, otak depan dan belakang. Kalau Barat mengatakan otak kiri dan kanan. Kalau kita katakan depan belakang. Otak depan itu artinya ubun-ubun. Otak belakang itu artinya tengkuk. Nah, setan itu hanya bisa mengikat tengkuk, tapi tidak bisa menguasai ubun-ubun. Karena ubun-ubun kita di tangan Allah. Dari situ setan tidak bisa menggoda kita dari atas. Karena ubun-ubun kita di tangan Allah. Ikat dengan 3 ikatan. Setiap satu ikatan setan akan mengatakan nim naumatan tawil. Tidur lama-lama, jangan bangun. Kemudian diikat lagi, ngomong lagi, tidur lama-lama, jangan bangun, sampai 3 kali. Sehingga betul-betul terikat tengkuknya, dia pun tertidur pulas. Adapun orang-orang yang beriman, ikatan itu tidak pengaruh. Karena dia terbiasa bangun sebelum subuh. Maka apabila bangun kemudian berzikir, lepas 1 ikatan. Apabila dia berwudu, lepas 2 ikatan. Apabila dia sholat, lepas 3-tiganya. Dia pun menjadi orang yang paling. Karena itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak bisa menembusnya. Itulah kenapa setan tidak bisa menguasai kita dari arah atas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaannya begini, Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan tentang potongan ayat ya 208 udkhulu fi silmi kafah. Jadi bagaimana, apakah saya salah memahami, Ustaz, ketika kita mengatakan bahwa seseorang yang tidak melakukan syariat-syariat Islam itu karena ketidakmampuan atau karena dia ragu-ragu dengan apa yang harus dia amalkan, seperti yang pernah terjadi pada waktu dulu, yaitu tentang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Terjadi heboh, fenomena, ada pernah membaca dan kemudian tidak melaksanakan lagi. Nah, apakah saya terkena dengan ayat ini, huruf-huruf fi silmi kafah? Iya, alhamdulillah.
melaksanakan Islam itu kalau secara keseluruhan kita tidak akan sanggup. Siapa yang sanggup melaksanakan Islam secara keseluruhan? Hanya mereka para sahabat yang sanggup. Artinya jangan dipotong-potong. Akidahnya saja, ibadahnya tak mau. Ibadahnya saja, akhlaknya tak mau. Tapi pelajari tiga-tiganya. Akhlaknya, pelajari ibadahnya. Akidahnya juga tidak menyimpang. Itu maksudnya. Kalau yang tadi ditanyakan itu hanya sebagian kecil masalah khilaf ulama, masalah dulunya melaksanakan sekarang tidak karena sebuah keyakinan dulu merasa sahih sekarang dianggap lemah, atau tiba-tiba yakin lagi kemudian sahih dan melaksanakan. Itu kan masalah faktor keyakinan, itu tidak masuk kepada ayat ini. Itu wajar. Kadang-kadang manusia tampakkan kebenaran dalam bab ini diamalkan, setelah mengetahui itu kebatilan tidak diamalkan, atau mungkin sebaliknya. Itu nggak ada masalah kalau di situ itu. Tapi maksudnya ayat ini bukan kita amalkan, kita juga mulai belajar ibadah, kemudian kita lakukan, mulai kemudian kita juga mulai mempelajari akhlak dalam berdagang. Seperti apa biar dagangan kita tidak kena syubhat, tidak kena riba, dan hasilnya halal. Bermuamalah dengan tetangga seperti apa, hak dan kewajiban suami istri seperti apa, hak dan kewajiban anak orang tua seperti apa, dan begitu seterusnya. Ya, masalah muamalah, akhlak. Jadi tiga-tiganya ini, karena saya lihat di masyarakat ada yang ibadahnya bagus, akhlaknya tak bagus. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan kalau kita ini punya anak gadis kemudian datang laki-laki melamar, kalau laki-laki ini kata Rasul baik agama dan akhlak, nikahkan saja. Karena itu memang yang dicari. Kalau tidak anak merusak nanti. Kalau hanya tampang saja, oh ganteng, putih, tinggi, mancung, oh cocok untuk anak saya. Tahu-tahu setelah nikah anak kita pula sakit. Hari-hari dipukuli, diomeli, akhirnya mati. Ya. Jadi itulah pentingnya menggabungkan semuanya itu. Jadi orang itu baik bukan hanya di sekedar dilihat akhlaknya saja, tapi juga lihat ibadahnya. Apakah cukup? Tidak juga. Lihat juga akidahnya, sesat atau tidak. Sholatnya rajin, akhlaknya bagus, ternyata teroris. Nah, kan repot kan? Nah, jadi itu pun harus dipahami. Itu maksudnya, itu masuk ke dalam Islam itu jangan sampai mengambil salah satu dari tiga perkara. Tiganya ambil, baru kita dianggap masuk secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Satu lagi yang saya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustaz ingin bertanya. Sama dengan beberapa pemuda atau kaum muslimin yang melakukan jihad fisabilillah ke Palestina dengan tujuan ini karena ingin mempraktekkan ayat 207, karena saya pernah mendengarkan ini sering digaung-gaungkan oleh para pemuda yang jihad ke Palestina. Ya, alhamdulillah. Ayat ini umum. Walaupun asbab nuzulnya khusus kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, tapi ayat ini seruan umum supaya kita berkorban untuk agama kita. Berkorban untuk agama kita macam-macam bentuknya. Bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, bisa dengan waktu, ya, bisa dengan dakwah, macam-macam, bisa membantu orang. Jadi berkorban itu macam-macam, tidak menyangkut masalah jihad saja, berperang saja. Jadi menyumbangkan kebaikan untuk supaya Islam ini jaya macam-macam bentuknya. Ya, salah satunya jihad. Jihad itu salah satunya. Tapi apakah kemudian kita mengamalkan ayat ini kemudian anak-anak muda dari negeri kita berangkat ke Palestina? Tidak bisa juga. Karena jihad itu menyangkut pemerintah.
Jihad itu menyangkut dengan pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan, ya silahkan. Kalau pemerintah tidak mengizinkan, tidak boleh. Kalau pemerintah menunjuk kita untuk berangkat ke Palestina, berangkat. Kalau pemerintah tidak menunjuk, jangan. Jangan kemudian jihad kita ini tanpa seizin pemerintah diam-diam beli tiket masuk ke Palestina. Saya pikir Anda tidak mungkin masuk. Negara-negara hebat saja mau memberi bantuan nggak bisa masuk, apalagi Anda mau lewat jalur mana? Ya. Mau ke Mesir, lewat Mesir mau kemana juga. Kemudian di sana cuacanya juga beda dengan di sini. Di sini biasa di AC, harodang sedikit pakai kipas. Di sana pula cuaca ekstrim panas. Belum lagi padang pasir, belum perang dah mati di sana. Skillnya kan beda di padang pasir dengan di sini. Makanya tidak sembarang modal semangat saja jangan. Tapi ilmu juga penting. Semangat boleh, tapi jangan serampangan. Makanya perlu ada ilmu yang membimbingnya. Dan ada niat yang ikhlas yang meluruskannya. Jadi kalau yang dimaksud adalah berangkat ke Palestina, ya semua orang memang diperintahkan Rasul untuk ada dalam hatinya niat jihad. Walaupun tidak berangkat jihad, tapi harus ada niat jihad. Itu memang dianjurkan dalam Islam. Karena orang yang dalam hatinya tidak ada niat jihad itu disebut munafik masalah. Ya, ada niat jihad. Semua orang ingin niat jihad, apalagi melihat saudara kita dibantai. Ya tentu tidak ada yang terima melihat kita, saudara-saudara kita dibantai. Tapi apalah daya kita ini. Karena memang menyangkut dengan jihad ini, menyangkut dengan pemerintah. Berarti ketika jihad fisik nggak bisa, kan bisa dengan jihad yang lain. Kita bisa membantu dengan doa, dengan harta kita kirim kepada mereka, dengan doa-doa terbaik kita dan begitu seterusnya. Atau dalam negeri kita juga lah, ya kan kebaikan di depan kita banyak. Kenapa fokus ke Palestina sementara kita punya tetangga miskin dibiarkan? Kenapa fokus terus ke Palestina sementara di depan kita juga banyak orang yang membutuhkan? Toh juga kalau tidak bisa, ya sudahlah kita jihad di sini. Apa kemudian ketika tidak bisa disalurkan ke sana sudah tidak mau menyalurkan? Itu bakhil lah kan begitu. Apakah kemudian infak hanya ke sana saja? Ya kalau sampai alhamdulillah, kalau enggak kemudian kita simpan saja, akhirnya kita poya-poya, kan nggak masuk di akal juga jadinya. Jadi bab jihad ini luas. Karena jihad itu tidak dengan fisik, dengan harta, dengan waktu dan begitu seterusnya. Baik, sampai di sini 11:30 juga. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.